Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliyai wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setelah menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan ini dinilai sebagai salah satu di antara amal soleh unggulan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang surah Al-Ikhlas. Maka insyaallah pagi ini kita akan beralih ke surah yang sebelumnya, surah yang ke-111, yaitu surah Al-Lahab. Surah ini namanya ada dua. Pertama disebut surat Al-Lahab. Al-Lahab itu artinya bisa diartikan merah, bisa diartikan menyala. Itu Al-Lahab. Kemudian nama yang lain dari surah ini sering juga disebut sebagai surah Al-Masad. Kalau surah Al-Masad itu diambil dari kata yang terakhir dari surah ini, fi jidiha hablun min masad. Surah ini kategorinya disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah surah Makkiyah. Dan surah ini adalah surah yang turun urutan ke-6. Kalau urutan pertama apa itu? Surah Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Nah, ini yang ke-6 urutannya. Sebelum surah ini turun, yang turun adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu urutan yang ke-5. Maka ini adalah urutan yang ke-6, karena surah ini turun setelah surah Al-Fatihah. Kita akan lihat sababun nuzul atau penyebab turunnya ayat ini. Saya rasa kalau kita bicara tentang penyebab turunnya ayat ini sudah sering kita dengar. Sudah ya pelajaran yang paling banyak kita dengarkanlah kisah-kisah tentang penyebab turunnya ayat ini. Jadi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang pada saat itu ketika suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke Sobahah. Sobahah itu kalau kita lapangan, itu Sobahah ya, kalau kita lapangan. Beliau keluar ke lapangan, kemudian beliau naik ke satu bukit, dan di atas bukit itu beliau berteriak, ya Sobahah. Kalau kita ya Sobahah itu apa ya? Perhatian. Kalau kita ya perhatian, kira-kira seperti itu. Tapi kata ya Sobahah itu karena Rasulullah melakukan hal ini di pagi hari, pagi-pagi. Makanya menggunakan ya Sobahah dari kata sobah. Setelah beliau mengucapkan ya Sobahah, orang-orang Quraisy berkumpul. Mereka berkumpul karena memang sekali lagi seperti sering kita dengar bersama bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai sosok yang dikenal tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta sama sekali.
Itu gelar Al-Amin bukan dari siapa-siapa beliau peroleh, tapi dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Makanya orang ini, Rasulullah ini sebetulnya ngomongnya dikit, tapi ditunggu-tunggu. Sekali ngomong itu ditunggu-tunggu. Nah, orang seperti ini biasanya kalau ada yang dia katakan itu banyak orang yang dengar. Makanya ketika beliau keluar di lapangan, kemudian naik di atas bukit dan berteriak ya Sabaha, itu orang-orang langsung berkumpul. Nggak sama kayak orang yang terlalu banyak ngomongnya. Kalau orang yang terlalu banyak ngomong, biasanya mau teriak-teriak seperti apapun juga nggak didengerin, udah bosan orang-orang. Nah, ini Rasulullah karena memang jarang ngomong, sekali ngomong, omongannya itu sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Berkumpullah akhirnya orang-orang Quraisy, termasuk diantaranya yang paling banyak berkumpul itu adalah keluarga beliau sendiri. Dan diantara mereka ada yang namanya Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita pahami bahwa Abu Lahab itu ini adalah paman Rasulullah yang paling ganteng, orangnya paling ganteng. Dan kulitnya itu salah satu di antara alasan kenapa disebut Abu Lahab, karena kulitnya itu berwarna kemerah-merahan, jadi putih kemerah-merahan, itu Abu Lahab. Sehingga dia disebut dengan nama ini. Nama aslinya itu bukan Abu Lahab. Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza. Itu nama aslinya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi sekali lagi dipanggil oleh orang-orang atau dikenal dengan panggilan Abu Lahab itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang sudah berkumpul, kemudian beliau mengatakan, Ara'aitum in haddathtukum annal aduwa musabbihukum au mumassikum akuntum tusaddiquni. Kata beliau, wahai sekalian orang-orang Quraisy, seandainya saya mengatakan bahwa musuh kalian itu sudah mengintai di balik bukit ini, di pagi ini atau mungkin nanti sore, apakah kalian mempercayai apa yang saya katakan? Maka orang-orang Quraisy kemudian mengatakan, mereka mengatakan, na'am, iya kami percaya. Karena sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak punya reputasi berbohong sedikit pun, sama sekali nggak pernah. Bahkan kalau kita lihat tradisi-tradisi yang dihidupkan atau dibudayakan di tengah-tengah orang-orang Quraisy, Rasulullah kalau tradisi atau budaya itu adalah budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, itu beliau ikut di situ. Misalnya kalau kita lihat ya, ada yang namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu kalau kayak kita semacam rapat ya, rapat parlemen lah di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Itu sebagai sesuatu yang positif dan itu dihadiri oleh beliau. Tapi kalau hal-hal yang kiranya melanggar hukum-hukum syariah, meskipun agama Islam belum turun, tapi kan ada pedomannya, ada panduannya, yaitu agama Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kira-kira melanggar agama itu nggak dilakukan oleh beliau. Jadi sama sekali benar-benar nggak punya sejarah, nggak punya latar belakang beliau pernah melakukan satu pelanggaran sekalipun. Nah, kita kembali. Jadi mereka mengatakan, iya kami percaya. Tapi tiba-tiba Abu Lahab menyahut. Oh ya, mohon maaf. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabun syadid. Kata beliau, fa inni, sesungguhnya aku ini adalah nadhirun lakum, yang memberikan peringatan untuk kalian. Baina yaday adzabun alim, di hadapan saya ada azab yang sangat pedih, kata beliau. Di dalam riwayat yang lain, terima kasih. Dalam riwayat yang lain kita temukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, aku ini adalah Rasul bagi kalian. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya dan taatilah aku. Dan dengan itu kata beliau, aku akan bertanggung jawab atas kalian di hari kiamat kelak. Itu di dalam riwayat yang lain yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Tapi ketika itulah kemudian Abu Lahab langsung menyahut. Dia mengatakan, alihada jama'atana. Lah, ternyata Anda mengumpulkan kami hanya untuk tujuan ini. Kan sebelumnya sudah ada ayat yang turun ya. Sebelumnya sudah ada surah yang turun dan deklarasi kenabian itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah disampaikan oleh beliau. Nah, dengan demikian Abu Lahab ini sudah paham
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keponakannya ini sudah paham bahwa keponakannya ini itu mengajarkan agama yang baru, tapi namanya juga masih keluarga dan namanya juga masih dipercaya ya. Bagaimanapun juga sebetulnya hati nurani mereka orang-orang Quraisy itu percaya sama Rasulullah. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada kepercayaan di dalam hati mereka terhadap sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kayak Abu Lahab ini nggak bakalan hadir sebetulnya. Ketika dipanggil oleh Rasulullah nggak bakalan hadir. Itu kalau tidak ada atau kepercayaan itu sudah hilang. Cuman karena nurani mereka memang mengatakan bahwa orang ini orang yang jujur, maka sekalipun mereka sudah tahu yang dia bawa ini adalah agama baru, tetap aja mereka hadir. Kayak Abu Lahab ini kan, dia tetap hadir. Nah, oleh sebab itu ketika ternyata lagi-lagi yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah tentang agama baru yang beliau bawa, nah disitulah yang membuat Abu Lahab marah. Kemudian dia mengatakan, alihadza jama'tana, untuk ini Anda mengumpulkan kami. Lalu selanjutnya dia mengatakan, tabban laka, celakalah kamu. Tabban itu artinya celaka, tabban itu artinya sengsara, tabban itu artinya tidak beruntung, tabban itu merugi. Intinya kata tabban itu semua yang negatif itu ada atau dikumpulkan oleh kalimat tabban itu. Ya. Kata dia, tabban laka. Nah, saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya sampai ayat yang ke-5. Meskipun nanti ada mengatakan ini masih stop sampai di situ ini ayatnya. Ada juga mengatakan begitu ya. Nanti ada menyusul ayat yang berikutnya. Nanti kita akan lihat. Jadi ini sababun nuzul dari surah Al-Lahab ini. Kita lihat kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan oleh orang ini terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat dari Rabi'ah bin Abbad min Bani Ad-Dail wa kana jahiliyan fa aslama. Jadi orang ini yang meriwayatkan hadis ini dulu dia masih dalam kondisi jahiliyah. Ketika awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama Islam ini di Makkah Al-Mukarramah. Tapi orang ini kemudian masuk Islam ya. Orang ini kemudian masuk Islam. Nah, ketika masih jahiliyah, dia mengatakan, Ra'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam fil jahiliyati fi suqi dzil majaz. Wa huwa yaqul. Suatu waktu kata orang ini, aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau aku menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Suq Dzil Majaz. Suq Dzil Majaz itu pasar Dzil Majaz namanya. Jadi dulu itu di zaman jahiliyah atau di zaman Rasulullah atau mungkin di zaman-zaman dahulu ya. Dulu itu kan ada namanya syair-syair. Dan biasanya syair-syair begitu itu digunakan untuk menyanjung-nyanjung penguasa atau juga digunakan untuk memotivasi orang di dalam peperangan misalnya. Itu dipakai. Intinya yang namanya syair itu di zaman dahulu sangat laku. Dan orang kalau ingin mempromosikan dirinya sebagai seorang penyair hebat, itu dia datang ke pasar. Jadi dulu ada namanya pasar syair. Kira-kira gitu ya. Jadi pasar syair di mana di pasar itu orang menjual syair. Jadi kalau ada penguasa misalnya atau orang yang dekat dengan penguasa, dia kepengen ada seorang penyair yang selalu menghibur penguasa, itu datang ke pasar itu. Nyarinya, jadi dia nyari di situ, siapa penyair hebat di sini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu sedang berada di pasar itu. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, kata Rasulullah. Nah, wan nasu mujtami'una alaihi wara'ahu. Dan orang-orang saat itu berkumpul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata orang ini, wa kana wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi ahwalu dzu adirataini. Di belakangnya itu ada seseorang yang wajahnya memerah, wajahnya putih kemerah-merahan. Kemudian orang itu yang di belakangnya ini mengatakan, innahu sabiun kadhibun. Jangan dengerin dia. Dia itu pembohong, dia itu pendusta, dia itu penipu. Kira-kira gitu ya.
Dia itu penipu, jangan didengarin itu orang itu, kata yang berada di belakangnya ini. Maka orang ini yang tidak mengetahui siapa yang berada di belakang Rasulullah SAW, fasa'altu anhu, aku bertanya, itu siapa yang ada di belakangnya itu? Siapa itu yang teriak-teriak dia itu pembohong? Maka dijawab, hadza ammuhu Abu Lahab. Dia itu adalah paman orang ini sendiri, paman Rasulullah SAW sendiri yang bernama Abu Lahab. Itu diantara kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab itu terhadap keponakannya sendiri. Dan masih banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Dia menaburkan duri misalnya di jalan Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan oleh orang ini itu benar-benar sangat didukung oleh istrinya sendiri. Jadi akidah mereka sama. Makanya nanti di dalam surah ini kita temukan bahwa yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah itu bukan cuma Abu Lahabnya, tapi kedua-duanya. Itu benar-benar dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu tabaraka ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, nah selanjutnya seperti kita katakan tadi bahwa ada yang mengatakan di antara para mufassirin bahwa pertama kali turun itu ayat yang pertama dulu, lalu kemudian menyusul ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Nah, latar belakang atau sababun nuzul dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima itu dalam satu riwayat an Ibni Mas'udin, diriwayatkan dari Ibni Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal iman, ketika beliau mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka qala Abu Lahab. Abu Lahab kemudian menyahut. Apa yang dia katakan? In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal adzabil alimi bimali wa waladi. Kata dia, kalau memang apa yang disampaikan oleh keponakanku itu memang kebenaran, azab itu benar-benar ada, surga dan neraka itu benar-benar ada, intinya apa yang dia sampaikan itu memang kebenaran, maka kata dia, saya akan menebus diriku di hari kiamat kelak dengan hartaku dan anak-anakku. Itu kata dia ya. Gampang, nanti di akhirat kelak nanti tinggal ditebus aja. Jadi dia berpikir seperti apa yang kita pikirkan di dunia ini, atau seperti apa yang dipikirkan oleh banyak orang di dunia ini, bahwa kalau sudah punya harta, sudah punya kekuatan, semua urusan pasti beres. Kalau di dunia memang begitu kan? Di dunia memang begitu. Fi fulus mulus. Ya, apa artinya fi fulus mulus? Fi fulus mulus, ada fulus urusan mulus. Itu kalau di dunia ini, dan memang rata-rata begitu Pak. Rata-rata begitu. Segala urusan itu apapun, itu semuanya kalau sudah ada duit di belakangnya, jadi itu selesai. Masalah apapun. Nah, dia berpikir seperti itu. Dia pikir bahwa harta yang dia punya, karena Abu Lahab ini memang orang kaya. Abu Lahab ini memang banyak hartanya pada saat itu. Makanya ketika perang Badar ya, ketika perang Badar Al-Kubra itu semua tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, seharusnya termasuk diantaranya Abu Lahab, itu semuanya ikut dalam perang Badar itu. Tapi ternyata pas perang Badar itu Abu Lahab nggak ikut. Dan pada saat itu ketika ada seseorang yang tidak ikut dalam peperangan, itu dia boleh mencari wakil. Jadi diwakilkan. Kalau diwakilkan itu boleh. Nah, dia mengutus wakilnya. Siapa wakilnya itu? Orang yang terlilit hutang dari Abu Lahab itu. Jadi karena terlalu banyak hutangnya sama Abu Lahab, tidak bisa dibayar, udah orang itu disuruh ikut dalam perang Badar. Abu Lahabnya sendiri nggak ikut. Nah, ini gambaran bahwa orang ini memang punya harta yang banyak dan anak-anaknya juga banyak. Nah, jadi dia mengatakan kalau memang apa yang dikatakan oleh Muhammad keponakanku itu memang benar, gampang aja nanti di hari kiamat kelak. Nanti saya tinggal tebus diri saya pakai uang dan anak-anak yang saya punya. Itu kata dia. Maka turunlah ayat yang kedua itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan pernah bermanfaat bagi dia maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Nanti kita akan lihat bahwa wa ma kasab itu juga dapat diartikan sebagai anak-anak oleh sebagian mufassirin. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mulai melihat ayat yang pertama. Jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan mengatakan tabbat. Sekali lagi sudah kita singgung pertama kali tadi bahwa tabat itu artinya adalah celaka. Tabat itu artinya adalah sengsara. Tabat itu artinya merugi. Tabat itu artinya binasa. Ini bentuk fi'il. Nah, perhatikan tabat yada
Kalau kata-kata Abu Lahab apa tadi? Tabban. Tabban laka ya Muhammad. Sebetulnya mirip-mirip ya. Tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Cuman kalau kita ingin bedakan antara kata tabbat di sini, kemudian di ujung ayatnya wa tabba, tidak ada tanya. Kemudian di kata-kata Abu Lahab itu beda lagi, tabban pakai tanwin. Ini di sini tidak pakai tanwin ya. Nah, kalau kita ingin pahami bahwa tabban itu disebut bentuk masdarnya. Bentuk masdar namanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita bentuk, saya nggak tahu istilahnya kalau dalam bahasa kita masdar itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris gerund. Itu dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Arab itu disebut masdar. Semua kosakata, mohon maaf, semua bentuk kata kerja di dalam bahasa Arab itu pasti ada bentuk masdarnya. Itu pasti ada. Saya ambil contoh sederhana misalnya gini. Salat, bagi kita kan salat kata kerja dengan salat yang bukan kata kerja sama aja. Atau kalau mungkin bagi kita salat itu semuanya kata kerja. Dalam bahasa Arab enggak. Kalau kata kerja beda lagi, kalau kata benda beda lagi. Kata kerjanya misalnya, kalau salat kata kerjanya itu shalla yusalli. Itu shalla yusalli, tinggal nanti disesuaikan dengan dhamir atau kata ganti setiap pelakunya. Tapi kalau kata bendanya itu as-sholatu. Coba kalau ada orang azan subuh misalnya, itu kan sebagian mengumandangkan as-sholatu khairun minan naum. Itu bukan kata kerja kalau di situ. Makanya diartikan salat itu lebih baik daripada tidur, bukan kata kerja dia. Nah, as-sholatu disinilah yang disebut di dalam bahasa Arab sebagai masdar. Itu ya, itu masdar namanya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sebetulnya kita bisa membedakan masdar itu dengan penggunaan imbuhan biasanya. Penggunaan imbuhan. Misalnya kerja. Kerja itu kata kerja. Kerja itu kata kerja. Tapi kan ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Ya, ini sudah pakai imbuhan. Pekerjaan ini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-amal dan itu bentuk masdar namanya. Cuman mohon maaf sekali, bahasa Indonesia itu nggak komitmen dengan imbuhannya. Nggak komitmen. Saya sudah pelajari itu dibandingkan dan bahasa Arab, imbuhan yang digunakan di dalam bahasa Indonesia itu nggak komitmen. Ya. Jadi harusnya kan imbuhan ini menunjukkan kata kerja, imbuhan ini menunjukkan ini, nggak komitmen kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kita kembali. Jadi kalau kata-kata Abu Lahab, tabban, itu bentuk masdar. Artinya kecelakaan milik Anda. Itu pakai imbuhan ya. Dari kata celaka menjadi kecelakaan. Kecelakaan milik Anda. Kira-kira kalau kita menggambarkan dengan pendekatan bahasa Indonesianya seperti itu. Tapi kalau di dalam ayat ini, tabbat itu artinya celaka kata kerja. Itu celaka kata kerja. Nah, apa yang celaka? Yada, kedua tangan Abi Lahab, kedua tangannya Abu Lahab. Kita harus pahami lagi yang berikutnya. Makanya sebetulnya kalau kita belajar bahasa Arab gampang kita paham Al-Quran itu. Kalau belajar bahasa Arab ya. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau orang nggak bisa bahasa Arab, itu seharusnya nggak boleh ngajar tafsir. Apalagi nggak bisa nahu. Kenapa bisa demikian? Karena itu syarat. Kita bisa memahami dengan pas apa makna yang diinginkan oleh Allah dari setiap firman-Nya itu melalui kaidah-kaidah nahwu. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain lagi. Nah, ini kadang-kadang kita menemukan banyak orang yang menafsirkan ayat tapi dia nggak punya latar belakang bahasa Arab, apalagi nggak menguasai tentang nahwu. Saya kembali, bahasa Arab itu wajib loh Pak. Bahasa Arab itu kewajiban untuk dipelajari. Meskipun dia disebut sebagai ilmu alat. Tapi kan kita tidak akan bisa memahami inti dari Al-Quran kalau kita nggak paham bahasa Arab. Ya sederhana saja sebetulnya. Ketika kita sholat, paham nggak apa yang kita baca? Nggak paham kan? Bisa kita paham kecuali kalau kita hafalin artinya dari setiap bacaan yang kita baca. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, insya Allah kita paham ayat-ayat yang dibaca oleh imam misalnya, meskipun kita nggak hafal, kita bisa ikuti dan kita bisa meraba-raba apa maknanya. Belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab, mumpung belum terlambat. Jadi saya kembali, tabbat. Nah, ini beda dengan yang di ujung, watabba. Sebetulnya sama, itu dua-duanya kata kerja. Cuman yang membedakan adalah subjeknya. Kalau di tabbat yang pertama, itu subjeknya yada. Artinya kedua tangan. Tangan ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kata benda mu'annas.
Jadi dalam bahasa Arab bahkan kata benda itu ada mudzakkar, ada muannats, ada laki-laki, ada perempuan. Itu dalam bahasa Arab. Kata benda ya, ada kata benda laki-laki, ada kata benda perempuan. Kalau kata bendanya perempuan sebagai pelaku atau sebagai subjek, maka kata kerjanya harus ada tak di ujungnya, tak sukun itu. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bukan, beda lagi kalau tamar buto. Kalau tamar buto dia adanya di kata benda. Ini kata kerja ya. Jadi tak maftuhah namanya yang sakinah. Itu kita silakan perhatikan. Jadi tabbat. Kenapa tabbat di sini? Karena subjeknya adalah yada. Yada itu bentuk kata benda perempuan atau muannats. Makanya menggunakan tabbat. Selanjutnya Abi Lahabin wa tabba. Nah, selanjutnya tabba yang terakhir subjeknya bukan yada. Tapi subjeknya siapa? Subjeknya Abu Lahab. Jadi kira-kira yang celaka di kalimat pertama itu adalah kedua tangan Abu Lahab, dan yang celaka di kalimat kedua, di kata kedua atau di kalimat kedua itu adalah Abu Lahabnya sendiri. Kalau tangan perempuan, Abu Lahab laki-laki, makanya tangan menggunakan tabbat, Abu Lahab menggunakan tabba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya, kenapa di awal ayat yang dikatakan celaka adalah tangan, kedua tangan Abu Lahab? Kenapa nggak langsung dikatakan celaka Abu Lahab? Nah, jawabannya adalah karena pada umumnya aktivitas. Jawaban pertama ya. Jawaban pertama karena pada umumnya aktivitas manusia itu diwakili oleh tangan. Itu pada umumnya. Semua atau rata-rata aktivitas manusia itu dilakukan oleh tangan biasanya. Makanya kalau nggak punya tangan itu banyak yang pincang, yang nggak bisa kita lakukan. Itu pertama. Lalu yang kedua, ternyata di dalam bahasa Arab setiap apa yang dilakukan oleh manusia biasanya menggunakan kata tangan. Kita ambil contoh misalnya ayat-ayat. Ada firman Allah yang mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kasabat aydin nas, apa yang dilakukan oleh manusia. Perhatikan. Tapi di dalam ayat itu bukan yang dilakukan oleh manusia. Yang Allah gunakan adalah kata tangan. Disebabkan karena apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Itu artinya disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini salah satu di antara contoh yang menerangkan bahwa kata tangan di dalam bahasa Arab itu mewakili semua aktivitas manusia. Nah, maka ketika dikatakan tabbat yada Abi Lahab, itu artinya semua apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu celaka. Bisa dipahami kira-kira? Apapun aktivitasnya, apapun yang dia lakukan, apapun tindak tanduknya, itu semuanya celaka. Itu semuanya terkutuk, itu semuanya terlaknat, itu semuanya akan binasa, dan itu semuanya akan merugi. Jadi makannya itu celaka, minumnya itu celaka, tidurnya itu celaka, perjalanannya itu celaka, apa yang dia upayakan celaka semuanya. Semuanya dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apakah kemudian semua apa yang dia punya binasa? Tentu tidak kan? Tentu tidak. Tapi meskipun tidak binasa, karena bahkan sampai perang perang Badar tadi sekalipun, ini kan orang ini artinya kekayaannya masih bertahan sampai perang Badar. Perang Badar itu kan terjadi di tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah kan? Tahun kedua Hijriah itu artinya sudah tahun ke-15 kenabian. Sementara surah ini turun masih awal-awal zaman kenabian Rasulullah SAW di Makkah Al-Mukarramah. Jadi meskipun sudah dilaknat oleh Allah, harta dan kekayaannya masih bertahan. Tapi kenapa dikatakan sebagai tabat? Mana wujud celakanya? Mana wujud meruginya? Wujud meruginya itu adalah semua kekayaannya tidak memberikan manfaat kebahagiaan bagi dia. Nggak bisa sama sekali. Orang kalau hidupnya udah tenang, itu sudah luar biasa itu. Meskipun yang dimiliki pas-pasan. Tapi kalau orang apapun semuanya dia miliki, tapi hatinya nggak pernah tenang, itu bukan bahagia namanya, itu bukan sukses namanya. Seberapapun yang, karena semuanya hidup manusia itu ditentukan oleh dia hatinya tenang atau enggak. Kan seperti itu. Makanya semua apa yang dilakukan oleh manusia itu pada dasarnya kan tujuannya hanya satu kan? Apa yang dicari? Kebahagiaan. Kan seperti itu. Anda bekerja untuk apa? Untuk membahagiakan hidup Anda dan keluarga Anda. Seperti itu kira-kira. Anda menikah untuk apa? Untuk bahagia.
Anda punya anak untuk apa? Untuk bahagia. Semua apa yang kita lakukan agar supaya kita bisa mencapai yang namanya tumakninah, yang namanya ketenangan, sakinah. Kan itu semuanya yang kita cari. Nah, orang kalau misalnya dia sudah punya segala sesuatu yang sifatnya duniawi tapi hatinya nggak pernah tenang, ya nggak bisa. Nah, Abu Lahab itu seperti itu. Jadi dalam beberapa riwayat atau kita temukan para ulama, mereka mengatakan bahwa Abu Lahab ini meskipun dia punya semuanya, kalau kita lihat dari sisi duniawi, dia punya semuanya, tapi orang ini hidupnya nggak pernah tenang. Hidupnya nggak pernah tenang. Kenapa? Karena sudah dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal mula zaman kenabian. Ini pertama. Lalu yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ayat ini, ayat pertama ini menunjukkan tentang nasib Abu Lahab bersama dengan istrinya di dunia. Itu nasibnya di dunia. Nanti untuk ayat yang berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya, itu nasibnya di akhirat kelak. Jadi kira-kira kita bisa simpulkan bahwa sama, di dunia dia celaka, di akhirat dia celaka. Itu sudah luar biasa kalau seperti itu. Dan ini terang-terangan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah ini khusus untuk membahas dan melaknat atau mengutuk orang ini. Selanjutnya kita lihat lagi. Jadi tabbat yada abi lahabin watab. Nah, para ulama mufassirin juga mengatakan bahwa kalimat yang pertama yaitu tabbat yada abi lahab, kalimat yang pertama ini adalah doa. Tapi kalau doa itu kalau bahasa untuk kita manusia ya. Tapi karena yang sampaikan ini bukan manusia melainkan Allah, jadi tidak disebut sebagai doa. Tapi disebut sebagai apa? Disebut sebagai kutukan kalau dia jelek. Disebut sebagai kutukan kalau dia jelek, disebut sebagai rahmat dan kasih sayang kalau dia baik, atau sering juga disebut sebagai sholawat. Jadi kalau Allah bersolawat, artinya apa itu kalau Allah bersolawat? Kan ada itu ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat itu sebenarnya artinya doa. Jadi artinya menetapkan kebaikan, yaitu salawat. Nah, ini kata-kata tabbat di kalimat pertama di awal ayat ini itu doa dari Allah. Kalau bahasa kita ya, sekali lagi kalau bahasa kita, cuman karena kalau Allah kan nggak mungkin kita menggunakan doa. Jadi kita bisa katakan sebagai kutukan atau laknat dari Allah kalau dia wujudnya adalah berupa sesuatu yang negatif. Itu yang pertama. Lalu kata tabba yang kedua, watabba, itu kan satu kalimat juga. Ini artinya kepastian dari Allah bahwa orang itu benar-benar sudah terlaknat, terkutuk sampai selama-lamanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kata pertama adalah laknat, kata yang kedua ketetapan. Nah, selanjutnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi kata aghna anhu itu artinya bermanfaat bagi dia. Itu aghna anhu. Kalau ma aghna anhu itu artinya sama sekali tidak bermanfaat baginya. Sudah kita ceritakan tadi latar belakang dari turunnya ayat ini, karena dia masih mengira bahwa dia bisa menebus dirinya dengan harta kekayaannya dan anak-anaknya di hari kiamat kelak, tapi ternyata langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi selanjutnya yang harus kita pahami lagi dan kita cermati bersama adalah kata kasabah. Kasabah yaksibu itu artinya mengupayakan. Jadi apapun hartanya, siapapun anak-anaknya, apapun yang dia usahakan, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, kira-kira kalau dia bertaubat masih diterima enggak? Kira-kira kalau dia bertobat masih diterima? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Ayat ini itu sudah menutup pintu taubat untuk orang ini. Surah ini sudah menutup pintu taubat untuk orang ini. Ketika dikatakan oleh Allah ditetapkan. Jadi mohon maaf ya, hukum dari atau hukum asal daripada taubat itu, siapapun, sebanyak apapun dosanya, selama dia masih mau bertaubat dan nyawanya atau ruhnya itu belum sampai pada kerongkongan, maka dia masih akan tetap diterima taubatnya. Ya, tapi kalau kita perhatikan firman Allah di sini, di mana Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, dan apapun yang dia usahakan, itu artinya Allah langsung menutup pintu taubat untuk orang ini.
Itu satu. Yang kedua yang harus kita pahami, kira-kira ayat atau surah ini bisa dihapus enggak? Bisa kemudian dihilangkan apa enggak? Enggak bisa. Semua ayat Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali enggak ada yang dihilangkan. Biasanya yang ada hanya istilah namanya mansukh. Apa itu mansukh? Hukumnya yang terhapus, tapi ayatnya masih ada. Nah, bagaimana kita melihat ayat atau melihat ayat yang hukumnya mansukh? Itu nanti akan ada ayat yang lain yang menghapus hukum ayat itu. Sekarang pertanyaannya, adakah ayat yang menghapus hukum ayat ini? Enggak ada. Oleh karena enggak ada ayat yang menghapus hukum ayat ini, maka ini sudah ketetapan dari Allah. Orang ini memang benar-benar sudah tertutup. Apapun yang dia usahakan, apapun nanti yang dia upayakan, ma'aghna anhu, sudah enggak akan bermanfaat lagi bagi dia. Bahkan sudah jelas ditetapkan oleh Allah kan, di akhirat kelak nanti akan seperti apa nasibnya. Ketika sudah ditentukan oleh Allah nanti nasibnya di akhirat kelak, itu berarti enggak ada lagi yang bisa diupayakan oleh orang ini. Udah, selesai, tamat sudah. Beres semua udah urusannya. Bagaimanapun juga, ini naudzubillah min dzalik. Jadi para ulama mengatakan bahwa ini kekhususan bagi orang ini. Memang orang ini di luar daripada kaidah umum yang digunakan terkait dengan pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun anak manusia atau anak cucu Adam itu. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Selanjutnya, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, ini karena menggunakan kata sa di awalnya. Kata sa itu kalau dalam bahasa Arab, di dalam kaidah nahwu itu disebut sebagai harful istiqbal. Apa artinya harful istiqbal? Huruf yang menunjukkan yang akan terjadi. Jadi belum terjadi ya. Dia akan terjadi. Karena menunjukkan apa yang akan terjadi, artinya belum terjadi, maka ini menunjukkan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak bagi orang ini. Apa yang akan terjadi? Sayasla naran. Dia akan mendapatkan atau dikembalikan ke neraka. Api neraka. Di mana api neraka itu zata lahab. Zata lahab artinya apa? Yang memiliki lahab. Ada mengatakan lahab itu sebetulnya asap. Ada mengatakan lahab itu adalah warna merah. Ada mengatakan lahab itu artinya warna hitam. Intinya banyak di antara pendapat para ulama yang jelas bahwa naran zata lahab di sini itu artinya api yang menyala-nyala. Api yang luar biasa panasnya, api yang luar biasa besarnya. Itu yang akan didapatkan oleh orang ini di hari kiamat kelak. Ini ketetapan dari Allah. Udah selesai. Nggak akan ada lagi upaya bagi dia untuk bisa memperbaiki diri. Nah, jadi saya selanaran zata lahab. Selanjutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan imra'atuhu itu artinya istrinya. Nah, kata imra'atuhu di sini artinya istrinya. Istrinya ini namanya Ummu Jamil. Nama istrinya ya. Nama istrinya itu Ummu Jamil, dan kelakuannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sangat menyakitkan, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh orang ini itu juga luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat beberapa riwayat yang menyampaikan tentang apa yang pernah dilakukan oleh orang ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu hammalah. Hammalah itu artinya membawa. Hammalah artinya membawa. Apa yang dia bawa? Al-hatab. Al-hatab artinya kayu bakar. Maka ada beberapa makna yang disampaikan oleh para mufassirin tentang makna dari hammalatal hatab di sini. Makna pertama, bahwa yang dimaksud dengan hammalatal hatab yaitu yang dilakukan oleh istrinya ya. Di istrinya ini di mana-mana membawa kayu bakar. Itu artinya secara bahasa ya. Istrinya di mana-mana membawa kayu bakar. Pertama artinya adalah aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Itu artinya dia ini di mana-mana selalu membantu suaminya untuk menjadi orang kafir. Membantu suaminya atas segala kekufurannya. Jadi kalau suaminya menyakiti Rasulullah, dia ikut bantu menyakiti Rasulullah.
Kalau suaminya mencari Rasulullah, dia ikut mencari Rasulullah. Kalau suaminya menghujat Rasulullah, dia ikut menghujat Rasulullah. Tahu kan filosofi kayu bakar? Apa filosofi kayu bakar, Pak? Nyulut api. Jadi artinya suaminya melakukan ini dikompori sama dia. Kalau bahasa sekarang dikompori, Pak. Kalau bahasa sekarang ya, karena orang sudah nggak masak pakai kayu bakar lagi. Jadi sudah pakai kompor. Nah, dikompori artinya benar-benar dibakar semangatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hammalatal hatab. Jadi di mana-mana apa yang dia lakukan itu aunan li zaujiha fi kufrihi. Membantu suaminya dalam setiap tindakan atau kekufurannya. Kemudian selanjutnya, yaumal qiyamati aunan alaihi fi adzabihi fi nari jahannam. Karena di dunia ini dia selalu membantu suaminya untuk melakukan semua tindakan kekufuran, maka di hari kiamat kelak dia juga nanti akan membantu suaminya pada saat disiksa. Jadi pada saat disiksa, dia nanti, orang ini istrinya ini, itu nanti akan ada belenggu di lehernya dari rantai, dibelenggu, kemudian diikatkan di neraka jahanam. Dan apa yang dia lakukan? Membawa kayu bakar untuk menyulut api yang sedang membakar suaminya, Abu Lahab. Itu yang dimaksud dengan yaumal qiyamati aunan alaihi fi adzabihi fi nari jahannam. Jadi membantu mengadab suaminya, menyiksa suaminya di neraka jahanam. Selanjutnya, tahmilu al-hataba fatulqi ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi. Nah, ini sama artinya dengan yang tadi. Dia membawa kayu bakar, kemudian dilemparkan kayu bakar itu ke api yang menyala-nyala yang sedang menyiksa suaminya. Kemudian makna yang berikutnya, makna yang ketiga adalah kanat tamshi bin namimah. Orang ini dikatakan sebagai hammalatal hatab itu adalah karena dia kemana-mana selalu menggunjing Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana-mana kayak apa ya? Intinya dia memfitnah Rasulullah di mana-mana. Dia menjelek-jelekan Rasulullah di mana-mana. Namanya menjelek-jelekan itu sama dengan filosofi kayu bakar tadi itu. Itu tiga makna dari imra'atuhu hammalatal hatab. Selanjutnya terakhir Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan fi jidiha hablun min masad. Fi jidiha. Fi jidiha artinya di lehernya. Itu ada hablun. Hablun apa artinya? Tali. Hablun itu artinya tali. Meskipun kemudian sebagian besar para mufassirin mengatakan di lehernya itu bukan tali tapi rantai. Nah, itu satu. Yang kedua juga ada mengatakan bahwa di lehernya memang tali, tapi talinya itu bukan tali biasa, melainkan tali sabuk. Sabuk apa sabut? Sabut, bukan sabuk. Kalau sabuk buat itu ya, bela diri. Tali sabut. Sabut itu kayak yang dari kelapa atau dari ijuk atau dari apa lagi itu? Itu sabut ya. Jadi di lehernya itu sabut. Tali yang berasal dari sabut, yang dikatakan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini min masad. Masad itu artinya keras. Masad itu artinya kokoh. Masad itu artinya tajam. Itu masad. Maka kalau dikatakan fi jidiha hablun min masad, di lehernya itu dikalungkan atau diikatkan atau dibelenggukan tali yang dari sabut, dan tali itu sifatnya keras kemudian tajam. Itu sifatnya. Nanti akan seperti itu istrinya. Nah, pertanyaannya, ini akan didapatkan di dunia apa di akhirat? Jawabannya tentu di akhirat kelak. Fi jidiha hablun min masad. Di lehernya itu ada tali dari masad. Kita akan lihat ada beberapa yang disampaikan oleh para mufassirin di sini. Wa hiya muhayyatun lidzalika musta'iddatun lahu. Jadi kata sebagian mufassirin, mereka mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan ini di dalam surah ini, itu artinya sudah disediakan oleh Allah di sana. Jadi nggak akan bisa lagi menghindar. Udah selesai, urusannya selesai orang ini. Jadi suaminya urusannya selesai, istrinya urusannya selesai juga. Nah, kemudian selanjutnya min masadinar. Ada yang mengatakan masad dari sini, masadinar artinya sabut yang berasal dari api neraka. Sabut yang berasal dari api neraka. Kemudian silsilatun dzar'uha sab'una dira'an. Ada ayat yang mengatakan fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an. Artinya itu adalah rantai yang jumlahnya ada 70 apa namanya itu kalau kita? 70 biji ya. Apa sih rantai itu yang biji yang ring-ringnya itu?
70 mata, ya 70 mata. Jadi mata rantainya itu ada 70 yang akan dikalungkan di lehernya, tapi itu beratnya luar biasa. Selanjutnya ada mengatakan hablun min lifin au khusin wa qad yakunu min juludil ibil au bariha. Ada mengatakan bahwa itu tetap tali dari sabut, tapi sabutnya itu berasal dari mana? Berasal dari kulit unta. Ini kayak gimana itu? Saya belum kebayang, belum pernah melihat kayak gimana modelnya kulit unta. Tapi intinya ada di antara mufassirin yang menyampaikan tentang pendapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan selesaikan. Kita akan lihat kejahatan-kejahatan yang dimiliki atau yang pernah dilakukan oleh istri dari Abu Lahab ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat tad'u asyauka fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia seringkali menaburkan duri di jalanan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka membantu suaminya. Kemudian kanat tu'ayyirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil faqr. Dia seringkali memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang miskin. Itu dua. Kemudian yang ketiga, kanat laha qiladatun fakhiratun faqalat la unfiqannaha fi adawati Muhammadin. Jadi orang ini punya kalung. Punya kalung di lehernya, dan kalungnya itu mahal sekali harganya. Di mana-mana dimanapun dia pergi, dia selalu mengatakan, kalung saya yang mahal ini saya akan gunakan untuk memfitnah dan untuk mengganggu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalungnya itu nanti di hari akhirat kelak akan digantikan dengan hablun min masad tadi itu. Baik kita artikan hablun itu adalah rantai, atau kita artikan hablun itu adalah tali dari sabut. Terakhir kita lihat pasca turunnya surah ini. Ketika selesai turun surah ini, istri Abu Lahab ini langsung dengar, wah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghujat saya dan suami saya ini. Marah dia. Orang nggak dihujat saja marah, apalagi dihujat melalui surah ini kan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah itu 5 ayat ini memang benar-benar penuh, full untuk dia dan suaminya. Akhirnya marah dia. Datang dia membawa batu, ingin nimpuk Rasulullah SAW. Dia kepengen nimpuk Rasulullah SAW. Datang dia membawa batu menuju Masjidil Haram. Saat itu kan memang biasanya Rasulullah itu suka istirahat di Masjidil Haram bersama dengan para sahabatnya. Dan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu rata-rata nggak pernah pisah dari Rasulullah SAW. Rasulullah ini sedang duduk-duduk di Masjidil Haram bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba datang Ummu Jamil ini, istri daripada Abu Lahab. Dia membawa batu. Abu Bakar dari kejauhan kaget. Wah, Rasulullah, itu ada Ummu Jamil datang. Saya khawatir Anda ditimpuk pakai batu yang ada di tangannya itu, kata Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan, tenang wahai Abu Bakar, tenang wahai Abu Bakar, kata beliau. Lalu kemudian beliau membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Lalu setelah beliau membaca beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian beliau melanjutkan mengatakan kepada Abu Bakar, beliau mengatakan, insya Allah Ummu Jamil tidak akan pernah melihat saya, karena saya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, kata beliau, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina kafaru ja'alna bainaka wa baina alladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi ada firman Allah dalam surah Al-Isra itu ayat 45, Allah mengatakan wa idza qara'tal qur'an, apabila Anda membaca Al-Qur'an, maka ja'alna bainaka, kami akan menjadikan antara Anda wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat, hijaban mastura. Apa itu hijaban mastura? Hijab, tameng yang akan menghalangi antara Anda dengan orang-orang kafir. Jadi Rasulullah membaca beberapa ayat, sehingga ketika Ummu Jamil datang, Ummu Jamil nggak melihat ada Rasulullah di situ. Dia langsung nanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, saya dengar katanya sahabat Anda itu Muhammad menghujat saya dan suami saya. Apa kata Abu Bakar? Demi Tuhan yang memiliki Ka'bah ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, sama sekali tidak menghina Anda. Tapi itu adalah ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang turun, yang menyampaikan tentang itu. Maka setelah itu Ummu Jamil langsung mengatakan, kalau saya ketemu dia, saya pasti akan timpuk dia dengan batu ini.
kemudian dia pergi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Anda sudah menyaksikan sendiri wahai Abu Bakar, kalau kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan orang-orang kafir. Nah, di sini juga ada pelajaran penting sebagai penutup bahwa rajin-rajinnya baca Al-Quran. Karena kalau Anda rajin-rajin baca Al-Quran, insya Allah dijamin oleh Allah melalui surah Al-Isra ayat 45 bahwa Anda akan dijadikan oleh Allah tameng antara Anda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Itu isi kandungan daripada surah Al-Lahab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf sudah agak lebih dari syuruk. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi terutama diri pribadi kami sendiri, selanjutnya bagi jamaah sekalian. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.